fenomena banjir di Jerman untuk yang skala seperti yang kita lihat di TV atau kita mungkin baca di berita seperti itu jarang sekali terjadi. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Halo, ketemu lagi dengan ibu dan bapaknya anak. Ya, kali ini kita ngobrol-ngobrol abis ini sih ya, abis lihat-lihat situasi gitu. Biasa anak jauh kan pasti situasi anak dulu yang dilihat pertama kali. Ada apa di sana? Terus kemarin tuh baca, wih, ada bencana ternyata di Jerman, banjir bandang. Jadi kita kaget, kok ada banjir di Jerman gitu, banjir bandang lagi kan ya. Kalau di Indonesia kan sering banget banjir bandang. Di Jerman kan jarang gitu. Terus pas lihat berita lagi ternyata ini sekarang lagi banyak banget bencana. Ya selain di Jerman juga ada di Cina ya banjir bandang juga, dan kemudian di Amerika dan Kanada kalau nggak salah forest fire ya. Pas ngeliat itu jadi serem-serem juga kondisinya. Wah, kok bencana banget gitu. Sementara COVID belum beres-beres sampai sekarang. Di Indonesia COVID masih ini banget ya. Tapi di Eropa pas Piala Eropa kemarin kayaknya orang udah biasa aja ya nonton sepak bola rame-rame, nggak ada masalah ya. Nah, sekarang mau nanya nih sama ahlinya. Kok bisa banjir bandang di Jerman tuh? Kenapa ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu ya gitu? Apa memang sering terjadi itu? Rasanya nggak pernah dengaran ya sebelumnya? Ya, mungkin pertanyaannya menarik ya. Sebenarnya sih pertama menarik karena fenomena banjir di Jerman untuk yang skala seperti yang kita lihat di TV atau kita mungkin baca di berita seperti itu jarang sekali terjadi. Katanya ada yang melaporkan gitu di berita itu sudah 700 tahun belum pernah yang seperti itu. 700 tahun. Ya, 700 tahun. Berarti dulu pernah juga ya itu? Ya pernah, tapi yang model skala seperti itu 700 tahun. 700 tahun kita bisa bayangkan bentuk peradabannya sendiri beda. Orang nggak kena gitu ya, nggak banyak korban kali ya? Ya beda ya. Tapi mungkin kita kasih tahu dulu kali ya, yang banjir di Jerman kemarin itu tepatnya di daerah barat Jerman, antara ada juga yang kena tuh Belgia ya, Belgia dan Belanda ya. Kalau nggak salah tuh pokoknya ada perbatasan tiga negara itulah, tiga negara itu, dan di Jerman sendiri yang paling parah gitu. Belgia sendiri juga ada beberapa, dan di Jerman itu korbannya itu sampai 200-an ya, yang death toll-nya itu sampai 200-an lebih ya, yang belum lagi yang belum ketemu kalau nggak salah itu. Buat kalau di Indonesia kan biasa ya kayak gitu ya. Tapi kita ingat waktu banjir bandang di mana, atau yang bencana di Palu atau kan korbannya banyak-banyak ya. Kalau di sana itu korban 200 itu banyak banget gitu. Tapi itu infrastrukturnya rusak semua ya. Gitu. Kotanya rusak sekali. Banyak kotanya dilanda, banyak yang rusak seperti itu ya. Jadi mungkin karena memang kejadian itu suatu kejadian yang jarang sekali terjadi, sehingga pada saat kejadian tersebut ya
seluruhnya, baik itu mungkin dari pemerintahnya, baik itu juga dari masyarakatnya, dan itu tergagap-gagap kayak gitu dengan melihat kondisi yang kejadian yang ekstrim ya ekstrim, seperti itu ya. Dan itu tidak hanya banjir ya yang terjadi di Jerman, juga ada longsor ya yang memang akibat dari air yang begitu kuat, yang nanti itu mungkin menjadi kejenuhan, kemudian tanah juga bagian-bagian tertentu dari sana juga mengalami longsor ya. Nah itu mungkin satu kejadian yang luar biasa buat Jerman ya, kita ikut bersimpati ya terhadap kejadian tersebut. Hanya saja kalau memang bencana di banyak ya, mungkin kalau ya saya sendiri sih ngelihatnya kondisinya seperti apa ya. Di negara maju terjadi juga bencana, seperti halnya di Jepang juga pernah terjadi tsunami seperti itu. Cuman bedanya dengan negara mungkin berkembang adalah kalau negara maju itu secara finansialnya dia lebih kuat, sehingga recovery-nya juga bisa lebih cepat. Kemudian sistem pemerintahannya mungkin sudah lebih terorganisir, lebih itu mungkin, jadi itu hal-hal yang menyebabkan, jadi walaupun hantamannya kuat tapi bencana damage atau kerusakan yang luar biasa juga ya, tapi mereka bisa cepat mungkin recover ya seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu kelebihannya dari memiliki kemampuan untuk recovery yang cepat seperti itu. Ya mungkin nggak Jerman saja ya, jadi ya kalau dilihat dari sebabnya itu mungkin kalau membaca-baca yang ada di berita dan sebagainya itu karena itu suatu kejadian ekstrim. Jadi memang kalau kejadian yang daerah yang mungkin evakuasinya cukup banyak, mungkin daerah seperti itu, mungkin dan pemanasan global juga, jadi banyak mengaitkan dengan masalah akibat pemanasan global, sehingga uap air itu makin banyak, jadi kelembapan udara itu jadi lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelumnya dalam kondisi yang panas ya, berlebih seperti itu. Nah akibatnya uap air itu banyak menggantung gitu loh, seperti itu di dalam kondisi yang panas sekali, kemudian uap airnya evaporasinya banyak, kemudian banyak menggantung di udara, dan pada saatnya itu turunnya barengan seperti itu, yang sebegitu banyak, itu menyebabkan mungkin kondisi ekstrim seperti itu. Hujannya sangat-sangat ini ya, intensitasnya sangat-sangat tinggi ya pada saat itu ya. Dan kalau melihat dari kanselernya sendiri dari Jerman, itu mengatakan bahwa kondisi seperti ini mungkin akan lebih sering terjadi ke depannya. Jadi ya itu salah satunya ya, mungkin dapat bisikan juga bahwa itu salah satu bentuk dari perubahan iklim yang ke depan mungkin kondisi ekstrim seperti itu akan banyak lagi terjadi seperti itu. Ya. Kondisi ekstrim itu maksudnya bukan banjir ya, tapi curah hujan yang ekstrim itu ya, yang sangat-sangat tinggi itu ya pada saat itu. Ya terkonsentrasi saat itu satu tempat kayak gitu, kemudian kejadiannya ya memang luar biasa, tidak seperti biasa-biasa normalnya kayak gitu. Kejadian yang luar biasa. Nah kejadian yang luar biasa tersebut, yang ekstrim tersebut, yang mungkin disinyalir akan lebih banyak terjadi ke depannya. Wah, itu karena didorong oleh perubahan iklim itu sendiri, pemanasan global sih utama. Pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan penguapan tinggi. Ya. Kemudian pada saat hujannya jadi benar-benar intens dan deras ya. Ya agak bingung juga ya bisa gitu ya. Sebaliknya malahan kalau kita melihat di Cina kelihatannya kondisi ekstrim juga. Hujan deras juga kalau nggak salah ya, di kota apa lupa itu ada. Dan ini Cina juga ini kejadian yang seperti itu untuk di daerah sana, wilayah tersebut, apa sih lupa nama daerahnya itu. Itu hampir bersamaan ya dengan yang di Jerman. Iya, duluan Cina kalau nggak salah, China beberapa hari sebelumnya gitu, beberapa minggu ya sebelumnya, kemudian Jerman. Masih bulan Juli juga sih. Bulan Juli juga ya. Awal Juli. Itu juga kejadian ekstrim, dan itu suatu kejadian yang
mungkin catatan sejarahnya kalau ada yang mengatakan tuh 1000 tahun belum pernah terjadi seperti itu. Jadi 1000 tahun yang lalu mungkin pernah terjadi, tapi nggak tahu ya. Tapi ya tidak pernah terjadi kejadian seperti itu. Ya kayak banjir di Jakarta ya, tahunan gitu, setiap tahun banjir gitu, atau mungkin ada yang bilang 5 tahunan, 4 tahunan yang gede banget itu bukan seperti itu ya. Ya ini ekstrimnya jauh lebih ekstrim. Jadi desain apapun infrastruktur dan kesiapan masyarakat di sana dan itu memang tidak siap ya kalau kondisi yang sangat-sangat ekstrim seperti itu. Baik itu di Cina maupun di Jerman kayak gitu ya. Jadi evaporasi sih yang tinggi, apalagi sekarang summer ya sekarang ini. Dan dengar-dengar memang sekarang itu cuaca lagi panas-panasnya di beberapa daerah. Nah ngomong-ngomong di forest fire yang di Kanada, itu juga kondisinya kondisi ekstrim panas. Malah ekstrim panas ya. Betul. Kalau nggak salah temperatur di sana mencapai 49,6 derajat Celcius. Hampir 50 ya, itu panas banget ya. Iya, dan banyak yang meninggal karena panas. Karena kepanasan. Gelombang panas. Ya. Nah itu jadi lucu di sini satu sisi. Padahal sama-sama utara ya. Ya. Maksudnya biasanya kan kalau sini hujan, ya mereka sebenarnya Jerman kan udah musim panas ya, China juga musim panas ya. Kanada juga panas. Jadi Kanada yang panas kebakaran gitu. Ini Jerman panas sama uap, Cina malah nguap hujan gitu. Agak bingung sih kita. Kalau kita di Indonesia kan musim hujan atau musim panas gitu ya, musim kering atau musim banjir gitu. Di mereka musim panas ya banjir gitu, ya kebakaran gitu, bingung juga ya. Terus kalau gimana? yang di Kanada atau itu memang suatu kondisi yang luar biasa juga, gelombang panas mereka menyebutnya seperti itu. Dan lagi-lagi itu dikatakan juga tanda-tanda perubahan iklim akibat pemanasan global juga memicu perubahan iklim, jadi ekstrim juga seperti itu. Dan di situ ada semacam kubah panas, dia menyebutkannya seperti itu. Kubah panas tuh kubah panas. Jadi kondisi panas yang ini kalau keadaan normal dia akan terangkat ke atas dan kemudian tertiup oleh angin, sehingga tidak terjadi kondisi yang panas itu menetap di situ, tahan di situ. Nah kalau yang terjadi kubah panas itu ini sudah panas di bawah, kemudian terjadi udara yang naik, tetapi dia tertahan karena tekanan udara di atas atmosfer itu tinggi, lebih tinggi, sehingga dia tidak bisa naik ke atas, bisa melepas gitu, tidak bisa lepas dari situ. Jadi disebut sebagai kubah kayak tudung kayak gitu, sehingga si panasnya ini menetap di situ. Nah kalau banyak yang bisa diuapkan, maka yang terjadi adalah semacam terkumpul masa uap air kan di situ. Tapi kalau panasnya lebih tinggi lagi ya mungkin masa uapannya mungkin belum bisa terkumpul juga, cukup seperti itu ya. Nah kalau yang ini kejadian utamanya kan adalah di daratannya. Dan luar biasanya itu menyebabkan kejadian forest fire di situ itu sangat ekstrim, banyak sekali kejadian seperti itu. Dan dalam 5 tahun ini yang adalah ketiga kali kejadian forest fire, tapi ini mungkin yang paling parah mungkin ya. Dengan kondisi panas yang luar biasa seperti itu. Yang lucunya lagi kita waktu baca berita itu kita pengen tahu gitu, ini penyebabnya apa kayak gitu, yang trigger itu apa? Trigger. Tapi ada laporan mengatakan kejadian petir sendiri, berarti petir di tempat panas ya, tidak ada hujan seperti itu sering gitu. Ada tercatat 200-an petir kayak gitu. Petir tanpa hujan, tanpa panas. Ya panas tanpa hujan gitu loh maksudnya. Kalau kita kan biasanya udah kondisi hujan, udah mau hujan gitu, petir gitu ya. Ini kondisi. Jadi ya mungkin satu fenomena yang kita nggak tahu juga, yang kita tidak tahu kenapa kubah panasnya ada di situ kayak gitu. Dan itu tidak sekali 2 kali, udah beberapa kali kejadian seperti itu, kejadian panas seperti itu. Jadi yang men-trigger forest
fire mereka itu nggak seperti di kita ya, memang ladangnya dibakar kayak gitu untuk memudahkan land clearance gitu. Bukan seperti itu ya mereka ya. Cuman karena alam aja memang panas banget, kemudian ada sesuatu aja mungkin ya, langsung kebakar gitu. Iya. Dan luar biasa ya kalau seandainya berulang, semestinya bahan bakarnya juga berkurang ya tiap tahun ini. Tapi ini sering banget, berarti bisa jadi bahan bakar dari tempat-tempat lain lagi yang jadi yang terbakarnya nggak ngikutin betul seperti itu. Cuman fenomena alamnya seperti itu menyebabkan banyak yang meninggal juga karena misalnya gelombang panasnya. 200-an yang meninggal karena gelombang panas. Serem juga ya, serem. Kondisi seperti itu. Jadi di dunia itu saintis tuh sepakat bahwa ini perubahan iklim itu fenomena alam yang sekarang ini, atau bagaimana? Iya, sebenarnya sih kalau ingin membuktikan betul perubahan iklim atau enggak, kita kan biasanya melihat kepada tren. Baik trennya itu apakah trennya ada peningkatan temperatur, yang kenyataannya memang secara dunia kelihatan begitu. Kemudian kalau kita ingin melihat dalam konteks lokal juga bisa begitu. Kemudian ada juga tren ekstrimnya tadi, makan lebih sering apa tidak, apa gitu. Itu perubahan dari model yang dulu ya cerita statistik ya, dari curah hujannya jadi berubah, kondisi ekstrimnya jadi berubah, dan ini dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya, perbandingan dalam periode tertentu seperti itu. Nah itu kita kalau tidak melihat perubahan ya itu kita sebut perubahan iklim. Ya. Kalau dilihat dari situ ya banyak sudah orang mengatakan itu perubahan iklim karena masa selama ini mungkin dia belum mengalami masalah itu sebelumnya. Sekarang terjadi masalah itu ya. Sekarang berubah nih, iya kan? Iya. Dulu waktu kecil saya nggak pernah ngalamin itu. Sekarang setelah saya ngalamin seperti itu berubah. Orang nggak berubah dalam masa hidupnya. Tapi yang bakalan menarik ini kalau kita kan udah beradaptasi dengan banjir, udah beradaptasi dengan kondisi seperti itu, jadi tiap tahun kita mengalami banjir ya udah begitu ya. Sementara Jerman kan baru sekali nih, Jerman termasuk negara maju gitu, negara cukup kaya lah, sangat kaya lah dibandingkan dengan kita gitu ya. Jadi kita jadi pengen tahu nih mereka bagaimana mengantisipasi atau beradaptasi dengan kondisi gitu. Apalagi kanselernya udah bilang bahwa ada kemungkinan ini akan sering terjadi. Kira-kira mereka akan melakukan apa ya? Infrastrukturnya mungkin dibikin yang tahan banjir. Kemarin itu kan infrastrukturnya kan cukup rusak ya. Mungkin nanti kita lihat bisa dilihat film-filmnya atau video-video yang ada itu tentang banjir di sana. Itu agak-agak serem sih ininya ya. Ya untuk kalau seandainya negaranya cukup kaya, banyak uang lah seperti itu ya, ekonominya kuat seperti itu, banyak hal sih yang bisa dibuat ya oleh pemerintah maupun bagaimana dia mendukung dari masyarakatnya sendiri. Apakah itu memperkuat social security-nya, apakah asuransi, kemudian juga masyarakatnya juga membuat asuransi dan sebagainya. Itu kan banyak hal yang bisa dilakukan ya seperti itu. Kalau mungkin juga dia merasa, aduh ini kalau emang akan banyak banjir lagi, dekat ke badan air, dekat ke sungai kan, sungai Rhine ya. Sungai Rhine yang dekat sana. Apakah kemudian berpikir untuk pindah kayak gitu ya ke tempat yang jauh dari sungai kayak gitu. Cuman ya kerugiannya tidak bisa melihat keindahan sungai Rhine. Karena itu pilihan ya seperti itu. Kondisi seperti itulah ya. Dan kemudian juga kalau kondisinya sekarang mungkin waktu terkena itu kan masyarakat tergagap ya. Mereka langsung lumpur masuk, rusak itu, terus mau mereka bekerja berat seperti apa kayak gitu. Tapi kalau seandainya mereka tahu kondisi ini mungkin dia sudah menyiapkan beberapa peralatan dan kondisi untuk mengkondisikan kalau itu terjadi lagi dia bisa bersihkan lebih cepat. Banyak yang bisa dilakukan kalau seandainya kita punya uang. Ya kan, pilihan-pilihannya lebih banyak ya seperti itu. Iya sih betul. Iya sih,
pernah lihat juga mereka kan setiap tahun tuh ada salju gitu ya. Begitu salju turun supaya infrastruktur tetap jalan, nggak lama setelah salju turun langsung mobil-mobil pembersih salju di jalan tuh langsung jalan tuh membersihkan salju di jalan. Jadi jalan nggak lama jalan udah bisa jalan lagi. Soalnya kalau berjalan di atas salju itu kan berbahaya juga ya, bawa mobil di atas salju itu kan berbahaya. Jadi mereka punya antisipasi seperti itu gitu. Ya, Kalau kita bersalju juga mungkin kita juga punya. kita kaget kan kalau seandainya terjadi hujan es kayak gitu datang, kaget-kaget kita seperti itu ya kejadian. Ya itulah fenomena iklim juga. Ya tapi sekarang ini agak banyak banget ya kejadian-kejadian yang mungkin aneh-aneh ya, karena nggak ada terjadi sebelumnya, seperti banjir bandang di Jerman ini, kemudian di Indonesia juga banyak banget kan daerah-daerah, tapi di Indonesia memang ada beberapa bencana juga yang memang udah rutin ya, biasa gitu. Misalnya kayak banjir di kota-kota Jakarta atau beberapa kota, tapi ada juga yang nggak biasa gitu. Misalnya apa ya nggak biasa ya? Semua Sekarang ini ada berita kan di Indonesia sendiri beberapa kali ini juga banjir di daerah mana ya, Kalimantan dari mana, tahun mana lupa, seperti ada berita juga lihat seperti itu. Ya padahal ya orang kan selalu menganggap loh ini kan musim kemarau ya, kok di sana kok masih ada banjir malahan seperti itu. Sekarang bulan-bulan yang harusnya kemarau seperti itu. Nah kalau sebenarnya sih kalau di daerah yang agak ke arah utara dari Katulistiwa agak ke sana itu fenomenanya kebalik dengan yang ada di wilayah Indonesia bagian barat, terutama Jawa, Bali kayak gitu, atau Sumatera bagian selatan gitu. Ya, di mana musim kering itu kan di rata-rata bulan Juni, Juli, Agustus seperti itu. Kalau di daerah sana sama halnya mungkin di Filipina, ada ke arah utara dari Indonesia itu, ke arah Malaysia atau ke arah Thailand seperti itu, dekat sana itu kebalik, malahan Juni, Juli, Agustus itu musim hujan. musim hujan ya Mas. Tapi mungkin kita nggak terlalu banyak dengar berita itu karena kalau musim hujannya dia seberapa ekstrim kayak gitu ya di daerah sana, karena evaporasinya mungkin masih beda dengan evaporasi yang dialami katakanlah di wilayah di perairannya ya, cuma luas perairan lebih banyak di selatan daripada yang utara seperti itu. Iya. Arusnya ya, arus lautnya dan sebagainya. Ya itulah. Tapi lagi-lagi kalau perubahan iklim ini nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali beradaptasi ya, melakukan adaptasi, atau kita nggak bisa kita mencegah atau gimana? Ya pencegahannya ya harus usaha bersama ya, dalam arti sekarang gini, kita lihat dulu penyebab dari perubahan iklim itu apa. Nah perubahan iklim itu di-trigger oleh pemanasan global. Nah pemanasan global itu karena disinyalir karena buatan manusia, dalam arti ulah manusia yang membakar fosil fuel kayak gitu ya. Jadi peningkatan karbon dioksida seperti itu. Semakin banyak karbon dioksida yang kita lepaskan keluar karena pemain energi terutama ya seperti itu kan menyebabkan mempercepat dari arahnya pemanasan global yang pada nantinya menyebabkan perubahan iklim tersebut seperti itu. Nah kesepakatan dunia kan sebenarnya mengurangi emisi gas rumah kaca yang disebut gas karbon dioksida tersebut sebagai bagian dari gas rumah kaca, mengurangi gas rumah kaca itu supaya memperlambat laju dari pemanasan global, jadinya perubahan iklimnya pun menjadi tidak separah kalau seandainya ini kondisinya tidak dikontrol ya seperti itu karbon dioksida. Yang diharapkan itu adalah bahwa kita itu laju dari ini kita bisa tahan, yang memungkinkan kita beradaptasi terhadap kondisi itu. Kalau seandainya kecepatannya lebih tinggi daripada kemampuan kita adaptasi,
eh, masalahnya ya ke manusia Ke sendiri manusianya dampaknya. yang kena ya. Dampaknya ke manusia. Bencananya tidak teratasi gitu lah ya. Tuh, kondisi ekstrim mungkin menjadi lebih parah, lebih sering, Lebih seperti sering gitu, itu. dan kita nggak sempat untuk beradaptasi, udah kena lagi yang lain yang baru gitu. Kemampuan adaptasi kan harus dibarengi juga kemampuan ekonomi, kemampuan yang lain. Tapi setiap bencana itu kan ekonomi jadi turun sedikit kan, maksudnya habis kan, selain Iya, pakai tabungan lah. tabungannya harus dipakai, selain itu yang ini kan ruginya juga harus ditambal gitu kan gitu. Iya. Tapi ngomongin fuel tadi ya, sekarang kan lagi musim nih mobil listrik gitu. Apa mobil listrik itu mengatasi, atau soalnya kan orang bilang mobil listrik itu kan Pakai sumbernya dari listrik juga. nah, Listriknya dari mana? listriknya dari mana itu sebenarnya nggak terlalu mengatasi untuk ini kan, atau mengatasi sebenarnya sih? Iya, mobil listriknya ini pasti ada hitung-hitungannya lah ya. Gimana hitung-hitungannya seperti itu. Mungkin produksi listriknya pemakaiannya mungkin ya kita bandingkan. Pemakaiannya kalau seandainya tetap pakai fossil fuel mungkin lebih mahal daripada pakai listrik seperti itu. Tapi untuk listrik sendiri, kecuali kalau kan kita suka lihat tuh kalau kalau dalam perjalanan di Jerman itu dari bandara ke tempatnya Kiki itu kan suka banyak tuh ladang-ladang Oh iya. ladang-ladang listrik ya. Mereka pakai kitir angin gitu ya, kitir angin untuk Ya, pembangkit tenaga listrik. angin ya. Iya, kalau itu kan pembangkit listriknya kan nggak pakai fosil fuel ya, tapi Lebih memakai yang renewable. renewable gitu. Kalau itu kan cukup aman lah gitu ya, mengurangi perubahan iklim. Tapi kalau misalnya kayak di kita di Indonesia kan masih listriknya sendiri masih pakai fosil fuel kan, Kayak batu bara banyaknya. batu bara banyaknya gitu. Itu yang paling murah. Jadi sebenarnya untuk ini sendiri belum terlalu teratasi ya, atau udah cukup teratasi? Atau Kita nggak tahu. Ada yang menghitung lebih masih lebih menguntungkan mobil listrik ya? seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan ya meragukan lah kayak gitu ya, apa benar ya gitu. Banyaknya orang percaya iya, tapi ada yang pertimbangkan kenapa kok kita pakai mobil listrik gitu, kenapa nggak langsung aja ke hidrogen gitu ya. Pakai hidrogen seperti itu lompatan yang luar biasa itu, karena tuh bahan bakarnya air. Kalau nggak salah Toyota udah bikin loh kayak gitu, cuman masih sangat mahal. Iya, masalahnya cuman teknologinya aja gitu yang masih mahal. Dan Jangan bilang mobil listrik itu teknologi baru ya. iya ya, itu bukan teknologi baru, tapi Mobil listrik itu sudah lama waktu zamannya Thomas Alva Edison. oh kok gitu? Iya, hanya persoalannya waktu itu penyimpanannya kan, penyimpanan Baterainya, powernya. Iya, seperti itu. Dimana yang paling efektif seperti itu. Kalau dulu mungkin orang belum punya lithium ion ya, lithium ion seperti itu. Sekarang sudah kayak gitu. Jadi teknologi baterainya sih yang membuatnya itu lebih bagian penyimpanan lebih efektif, lebih efisien seperti itu. Oke. Wah, kita jadi ngobrol jadi panjang kemana-mana sampai ke mobil listrik ya. Nah, Gitu. pengen juga sih punya mobil listrik. Tapi sekarang tuh mobil listrik masih sangat mahal di Indonesia ya, masih mahal lah, termasuk mahal lah gitu. Ya, di mana-mana sih mahal sih. Mungkin karena teknologi baterainya masih mahal kali ya gitu. Padahal harusnya harusnya udah bisa dimurahin dikit kali ya. Subsidi ya. Subsidi. Iya. Iya. Ya begitulah. Oke, kayaknya cukup bincang-bincang kita sekedar aja untuk tahu kondisi pemanasan global dan impactnya yang kita rasakan sekarang gitu seperti apa, dan
sedikit mobil listrik. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lebih panjang lagi, lebih banyak lagi tentang mobil listrik nih. Menarik soalnya, walaupun nggak ada hubungan dengan perubahan iklim sih, mungkin nggak terlalu banyak hubungan dengan perubahan iklim, tapi mobil listrik kan menarik. Mungkin kapan-kapan kita lihat test drive mobil listrik ya, seperti apa sih bedanya antara mobil listrik dengan mobil tidak listrik, dengan mobil bensin atau mobil solar Katanya gitu. nggak ada personalingnya gitu. Ya, kayak bom car dong, nih aja langsung aja gitu. Oke, terima kasih udah dengerin. Mudah-mudahan nambah informasi dan bermanfaat. Dadah. Ada